Rencana Allah atau rancangan kita. Pernah nggak teman-teman sudah merancang sesuatu dengan sangat matang, tetapi hidup justru bergerak ke arah yang sama sekali berbeda? Dan teman-teman bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa bukan yang itu? Kita semua punya keinginan, kita punya rancangan hidup, punya target, punya harapan, punya doa. Dan seringkali kita membawa rancangan itu kepada Tuhan, berharap Tuhan mengamini apa yang kita inginkan. Tetapi di tengah semua rancangan itu, kita sering lupa satu hal sederhana, bahwa Tuhan juga punya rancangannya sendiri untuk hidup kita. Coba renungkan ayat ini. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9, Tuhan berkata, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dan rancanganku." Melalui ayat ini kita sedang diingatkan bahwa sebaik apapun kita merancang, sekuat apapun kita berusaha, kita tetap tidak memiliki perspektif seluas Tuhan. Kita melihat satu langkah ke depan, Tuhan melihat seluruh perjalanan. Seringkali ketika Tuhan mengarahkan hidup kita ke jalur yang tidak kita rencanakan, itu bukan karena Tuhan ingin membuat kita kecewa. Apa yang kita sebut kegagalan bisa jadi sebenarnya adalah sebuah perlindungan. Apa yang kita sebut jalan buntu bisa jadi sebenarnya adalah belokan Tuhan. Apa yang kita sebut penundaan bisa jadi sebenarnya persiapan. Kadang Tuhan tidak mengabulkan doa kita, bukan karena doa kita itu buruk, tetapi karena Dia tahu kita sedang meminta sesuatu yang kurang baik untuk masa depan kita menurut pandangan Tuhan. Dan ini pertanyaan yang menurut saya penting untuk kita renungkan. Ketika rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita, apa yang sebenarnya akan kita pilih? Tetap memaksakan rencana kita atau belajar mempercayai dan mengikuti rancangannya Tuhan. Saya sendiri sedang belajar hal ini, bahwa hidup bukan selalu tentang mengikuti keinginan saya, tapi belajar berjalan bersama Tuhan, mengikuti Tuhan, meskipun jalurnya kadang berbeda dari yang saya bayangkan atau saya inginkan. Kalau hari ini teman-teman sedang berada di persimpangan atau teman-teman memiliki rencana yang tidak berjalan seperti yang teman-teman harapkan, mungkin bukan berarti teman-teman salah. Mungkin Tuhan sedang mengarahkan teman-teman menuju sesuatu yang baik menurut Tuhan. Ini pelajaran yang saya dapatkan dan saya ingin bagikan kepada teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.